Halo, teman-teman semua, selamat datang kembali di channel YouTube. Beginilah Cinta, tempat di mana kisah cinta, rahasia, dan dilema batin menyatu dalam alunan kata-kata. Cerita kali ini berjudul Sahabatku, Ayahmu, dan Rasa yang Tak Kusebutkan. Sebuah kisah tentang luka hati, pelarian yang membawa godaan, dan rasa yang tumbuh dalam sunyi, hingga akhirnya tak bisa lagi disembunyikan. Selamat mendengarkan. Setelah Aldo ketahuan berselingkuh, dunia seperti kehilangan warnanya. Aku tak lagi sanggup menahan air mata setiap malam. Rasanya seperti kehilangan arah, kehilangan pegangan. Aku resign dari pekerjaanku karena tak sanggup berkonsentrasi. Hari-hariku hanya diisi tangisan dan tidur yang tak lelap. Nadia, sahabatku, datang seperti pelipur lara. Vin, kamu gak bisa terus begini. Kalau kamu mau, pindah aja ke rumahku sementara. Biar ada teman ngobrol. Kamu gak bisa sembuh sendirian. Aku ragu, tapi akhirnya mengangguk. Di rumah Nadia, aku menumpang di kamar atas yang sempit namun hangat. Kami tidur satu ranjang, bercengkrama sebelum tidur seperti anak SMA. Aku menangis. Dan Nadia mendengarkan dengan sabar. Ayahnya, Pak Arman yang kusebut Om Arman, tak selalu di rumah. Beliau seorang mandor proyek bangunan yang sibuk dan jarang pulang. Tapi, satu sore, saat aku baru selesai mandi dan mengenakan tank top serta celana pendek, kami bertemu. Om Arman, ini Vina. Dia bakal tinggal sementara di sini, ujar Nadia. Beliau hanya mengangguk sopan, lalu berjalan ke dapur membuat kopi. Aku sempat menangkap sorot matanya yang terkejut, lalu buru-buru memalingkan wajah. Sejak proyeknya libur 2 minggu, Om Arman sering ada di rumah. Dan aku mulai sadar, ada mata yang memperhatikan dari balik pintu. Tapi, aku tak merasa takut. Entah kenapa, justru sedikit berdebar. Nadia semakin sibuk karena lembur. Pabriknya sedang dikejar target ekspor. Sepulang kerja, dia lebih banyak tidur. Maka, aku dan Om Arman sering tinggal berdua di lantai bawah. Awalnya canggung, lalu menjadi nyaman. Aku menawarkan membuatkan kopi, membersihkan dapur, atau sekadar duduk bersamanya di teras. Vina, kamu betah tinggal di sini? Tanyanya suatu malam. Suaranya berat dan pelan. Aku tersenyum. Betah, Om. Rumahnya tenang. Hati saya juga agak tenang. Tatapannya sejenak menahan kata. Lalu ia berkata pelan, kalau ada yang bisa bikin kamu tenang, jangan lepaskan. Aku tahu kalimat itu bukan sekadar nasihat. Itu sesuatu yang lain. Dan sejak hari itu, aku tak lagi pakai kaos longgar. Aku mulai menikmati saat kakinya menyentuh tanganku di bawah meja. Aku mulai terbiasa dengan godaannya yang lembut. Dan aku tak menyangkal, aku mulai menyukai perhatiannya. Suatu malam, Nadia tak pulang. Ia harus menginap di pabrik. Aku dan Om Arman duduk di ruang tengah. Aku membuatkan kopi, lalu duduk agak dekat dengannya. Vina, katanya sambil menatap mataku, kamu cantik sekali malam ini. Aku tertawa gugup. Masa sih, Om? Dia tak menjawab, hanya matanya yang menatapku lama. Terlalu lama. Lalu jari-jarinya menyentuh jemariku. Sentuhan itu seperti aliran listrik yang menghangatkan seluruh tubuhku. Aku tak menarik tangan. Aku justru menggenggam balik. Saat itu, tanpa kata, kami tahu sesuatu telah berubah. Malam itu, aku masuk ke kamarnya. Jantungku berdegup kencang saat pintu tertutup di belakangku. Tanpa bicara, ia meraih wajahku, menciumku lembut. Tangannya menyusuri lenganku, menahan pinggangku, seolah takut aku menghilang. Nafasnya hangat di telingaku. Sentuhan bibirnya turun ke leherku, perlahan tapi pasti. Aku memejamkan mata. Kami bercinta malam itu dalam sunyi, dalam gelap, tapi tak dalam dosa bagi kami. Karena kami tahu, kami telah saling menginginkan. Kami tak berhenti di sana. Keesokan paginya, aku menyusulnya ke kamar mandi saat Nadia pergi. Air panas
embun kaca, tubuh yang menyatu dalam pelukan. Ia mencium bahuku dari belakang sambil membisikkan namaku. Aku lupa bagaimana rasanya dicintai sebelum kamu datang, katanya pelan. Hari-hari berikutnya, gairah kami makin tak terbendung. Di dapur, saat aku memasak, ia memeluk dari belakang. Di tangga, kami berciuman cepat seperti sepasang remaja. Di kamarnya, kami bercinta lagi. Dan lagi, kadang dalam diam, kadang dalam gumam rindu yang tertahan. Setiap sentuhan membawa degup yang berbeda. Setiap ciuman seperti obat bagi luka-luka yang dulu belum sembuh. Kami bukan sekadar haus fisik. Kami sedang jatuh cinta. Tapi tidak selamanya rahasia bisa disembunyikan. Satu sore, Nadia pulang lebih awal. Aku sedang turun dari tangga kamar atas, mengenakan kemeja yang jelas milik ayahnya. Wajahku masih memerah, rambutku berantakan. Di ruang tamu, Om Arman keluar dari kamar, hanya mengenakan celana pendek dan kaos yang kusut. Wajah Nadia membeku, matanya bergantian menatapku dan ayahnya. Kalian? Suaranya tercekat. Aku ingin bicara, menjelaskan, menangis, apapun, tapi lidahku keluh. Pergi dari sini, Vin, katanya pelan tapi tegas. Sekarang, aku hanya mengangguk. Malam itu, aku kembali ke kosan dengan hati yang compang-camping. Kami tak saling bicara berminggu-minggu. Om Arman pun tak memaksanya, tapi ia juga tak melepasku. Kami tetap saling bertemu, saling mencintai. Hanya saja, dengan luka yang menyesakkan. Beberapa minggu kemudian, aku memberanikan diri menemui Nadia. Aku menangis di hadapannya. Maaf, aku gak pernah rencanakan ini. Tapi aku jatuh cinta. Dan ayahmu pun sama. Ia terdiam lama, lalu berkata lirih, aku marah, Vin. Tapi aku juga tahu, kamu satu-satunya yang bikin ayah tertawa lagi. Aku menunduk. Ayahku butuh teman hidup. Aku gak bisa selamanya jadi alasan dia tetap sendiri. Dan sore itu, Nadia memelukku. Meskipun pelukan itu penuh luka, tapi di dalamnya ada pengampunan. Aku dan Om Arman menikah di aula kecil dekat rumah. Nadia hadir dengan gaun biru muda. Matanya sembab, tapi ia tersenyum. Kini, aku bukan lagi sahabat Nadia saja. Aku juga ibu tirinya. Tapi di atas semua itu, aku adalah perempuan yang pernah terluka, lalu menemukan cinta di tempat yang tak terduga. Terima kasih telah mendengarkan sampai akhir. Kadang hidup memang tak menawarkan jawaban yang rapi, tapi dari luka, kita belajar menyayangi. Dari rahasia, kita belajar jujur. Dan dari cinta, kita belajar memaafkan. Sampai jumpa di cerita berikutnya.